Wali-wali santri kami yang hebat dari RR Hikayatun Nufus, sebelum menonton video ini, agar anak kita nyaman menonton videonya, pertama, buka screen recession Android Bunda. Caranya seperti ini. Oke, buka layar utama Android Bunda. Udah. Iya. Turunkan notification menunya. Ya. Iya, matikan tombol ini. Ini yang Umi kasih tanda panah seperti ini. Nah, matikan tombolnya. Bagus. Ya. Kedua, letakkan smartphone-nya mendatar ya. Ya, dan yang ketiga, besarkan volume suara smartphone-nya. Oke. Bagus. Umi tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ayah sekalian? Mudah-mudahan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur tiada terhingga kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan kita berkumpul pada hari ini walaupun melalui video. Selawat beriring salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang telah mengangkat kita terutama kaum wanita sehingga kita bisa menjadi wanita-wanita utama di permukaan bumi ini. Yang saya hormati Umi-umi di Hikayatun Nufus dan beserta ayah bunda dari PAUD dan RR Hikayatun Nufus. Baiklah, saya sengaja memvideokan ini supaya lebih memudahkan dan menjelaskan kepada ayah dan bunda beserta umi-umi kenapa selama ini umi kepala sudah lama tidak hadir, karena umi khawatirkan nanti ada menanggapi umi tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diembankan kepada umi. Baiklah bunda dan ayah sekalian, umi sudah mengajar lebih kurang 24 tahun. Yang 24 tahun itu umi pure di TK dan RA serta PAUD, dan umi tetap mengajarkan metode Iqra yang paling utama. Dan umi sangat mencintai pekerjaan ini. Dan selama 24 tahun umi bekerja, baru inilah barangkali yang agak lama sakitnya sehingga tiba-tiba umi menghilang. Karena selama ini umi selalu nampak di hadapan guru-guru, di hadapan kawan-kawan, di hadapan orang tua, umi selalu menampakkan ceria. Pokoknya selama ini umi sudah berobat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Binjai, yang itu dimana umi diprediksi kena sakit kolesterol, kemudian asam urat, kemudian diprediksi juga umi ada kena sakit jantung, kemudian lagi ada ginjal, sakit ginjal, kemudian kena sakit batu ginjal, dan yang lebih menyedihkan lagi umi dikatakan kena paru-paru, dan lutut umi itu katanya harus disuntik 2 bulan sekali, dan mata umi juga ketika di sana harus dioperasi. Mendengarkan seperti itu, siapa yang tidak ketakutan dengan keadaan sakit yang begitu banyaknya? Karena memang umi kena asam urat dan kolesterol ini sudah hampir lebih kurang 15 tahun. Kemudian sakit mata ini sudah hampir 10 tahun. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rahmat pada umi sehingga
biasa. Tapi belakangan ini karena dibilang terlalu banyak sakit Umi, itu yang membuat Umi ngedrop. Akhirnya anak Umi dan adik-adik Umi menyarankan untuk Umi dibawa ke Penang. Akhirnya Umi dibawa ke Penang dan di sana dicek general, cek seluruh tubuh, seluruhnya sebenarnya Umi sakit apa. Waktu itu kami kunjungi ada 2 dokter mata, kemudian lagi ada 1 dokter tulang, kemudian ada 2 dokter sakit dalam, kemudian ada dokter ahli gizi. Jadi ada sekitar 6 dokter. Setelah diperiksa dengan alat yang begitu luar biasa canggihnya, ternyata dokter bilang memang keadaan sakit Umi tidak bagus. Yang pertama, Umi kena kolesterol sampai 400, kemudian asam uratnya mencapai 11. Jadi itu membuat tangan Umi dan kaki Umi kebas. Kemudian lagi pompa darah ke jantung itu tidak lancar. Dan akhirnya diprediksi Umi sakit jantung. Kemudian Umi tanya ke dokter Penang, sebenarnya saya ada nggak sakit jantung saya dokter? Kata dokter, jantung ibu bagus. Kemudian ada nggak sakit saya batu ginjal dan ginjal? Batu ginjal dan ginjal ibu juga bagus. Kemudian Umi tanya lagi, bagaimana dengan paru-paru? Karena kalau memang paru-paru Umi memang sudah kena, itu artinya sudah TBC. Ya, Umi harus resign, berhenti mengajar, karena nanti kan anak-anak tetap berbahaya kan, kena TBC anak-anak. Ternyata paru-paru Umi juga bersih katanya. Dan kemudian mata Umi tidak perlu dioperasi, perlu dilaser saja. Kemudian sedangkan lutut Umi itu juga tidak perlu disuntik, cukup dikasih obat. Jadi itu yang membuat Umi, semuanya kami terkejut karena luar biasa prediksi dokter. Ternyata sakit Umi hanya itu aja, sakit asam lambung, asam urat, dan kemudian sakitnya asam urat dan kolesterol itu. Dan memang saat ini Umi tidak dilihat oleh orang tua. Umi memerlukan pakai kacamata. Misalnya kacamata ini dan kacamata ini gunakan di luar rumah. Di luar rumah karena ini Umi sudah tidak tahan kena sinar matahari lagi. Terpaksa harus pakai kacamata. Sedangkan ini adalah kacamata membaca. Mata Umi tidak kabur, tapi kalau membaca sakit. Dan ini juga ada satu lagi kacamata, inilah yang harus disiapkan oleh anak Umi. Inilah seperti ini, dan barangkali juga di sini Umi duduknya di tempat tidur ini semuanya. Dan di sana itu lihat di sana di sebelah kiri Umi, ya, di sebelah kiri Umi itu ada kursi roda. Ini dahulunya kursi roda ini dipakai, ini tidak bisa berjalan waktu itu, tidak bisa berjalan sehingga kemana-mana harus memakai kursi roda. Jadi diberikan sama anak Umi kursi rodanya, dan alhamdulillah sekarang Umi sudah bisa berjalan seperti sedia kala dan sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa ceria. Kemudian setelah pulang dari sana, Umi di Penang, setelah pulang dari Penang, Umi ke Batam kembali karena di sini yang ada dokter yang bisa meneruskan mengobati penyakit Umi. Dan memang kalau di sana Umi tidak ada yang mengurus Umi karena keadaan Umi seperti ini. Nah setelah Umi sehatnya tidak udah mulai sehat, Umi mencoba untuk pulang ke Batam. Rupanya kita kena lockdown. Dan memang di tengah keadaan seperti ini, akhirnya Umi pun bisa ambil inisiatif yang bagus. Ya sudah, memang kita tidak dibenarkan lagi untuk belajar di sekolah, dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta juga DEPAK yang atasan kita, bahwa kita ini anak-anaknya diliburkan, tapi artinya tetap belajar di rumah dengan cara diberi pelajaran-pelajaran oleh
gurunya dan divideokan. Makanya itulah yang dikerjakan sekarang ini. Ternyata ibu-ibu sekalian, metode belajar dengan bertemu wajah dengan video itu lebih mudah belajar tatap muka dibandingkan dengan memakai video. Karena memakai video ini di samping memang setelah kita buat video kadang-kadang ada salahnya, paksa dulu di-cut, setelah di-cut nanti baru diedit. Nah, yang paling beratnya adalah ketika kita harus mengeluarkan biaya pulsa, itu yang terasa berat. Tapi apa boleh buat, Umi ambil hikmahnya saja. Kita tidak bisa belajar ketemu, tapi Umi akan kunjungi anak-anak kita. Nah, oke, ibu-ibu sekalian, nanti Umi akan jelaskan bagaimana cara belajarnya. Umi sekalian, metode belajar yang kita lakukan di Yasmin Islam Rifqiatul Nufus ini untuk di PAUD, di TK, dan di RA itu kita gunakan dengan menggunakan offline, itu dengan cara bertemu dengan guru-gurunya dan diberikan pelajaran-pelajaran. Kemudian online dengan Umi kepala sendiri dengan memakai video-video. Nah untuk pelajaran yang offline itu kita sudah sepakati dengan guru-guru bahwa guru akan datang setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu jam 9. Orang tua menjemputnya di rumah dan boleh menabung di situ sekalian. Dan untuk tahun ini ibu-ibu sekalian, bunda-bunda, kita menamatkan sebesar 13 santri. 13 santri, ada yang dulu belajarnya dari PAUD, kemudian sampai sekarang yang ke TK dan RA. Nah, mereka yang tamat ini nanti berhak mendapatkan satu paket yang terdiri dari satu sertifikat munakasah. Sertifikat munakasah ini adalah sertifikat materi-materi pelajaran yang nanti diujikan langsung oleh tim pengujinya. Kemudian lagi ijazah PAUD, ijazah TK Al-Quran, dan ijazah RA. Itulah 4 ijazah didapat setelah mereka tamat dari RA Rifqiatul Nufus. Nah, adapun PAUD itu PAUD Rifqiatul Nufus itu kita nanti akan buat belajar melalui buku-buku online, dan bagi yang punya WA ya, agar belajar melalui WA, dan bagi yang tidak punya, jika berkenan bolehlah bergabung dengan yang punya WA itu, jadi itu jalan keluarnya. Tapi Umi tetap ada, nanti Umi akan kirimkan seperti ini. Seperti ini buku ini sudah Umi kopikan semalam. Ini dia banyak ini ya. Ini dia Umi kopikan semalam. Ini nanti akan Umi paketkan terutama untuk PAUD. Untuk PAUD, untuk RA juga ada, terutama untuk PAUD ya, terutama untuk PAUD, kemudian untuk RA ada, dan ini nanti akan Umi kirimkan ke rumah umi-uminya, nanti uminya yang langsung akan membagikan ini. Jadi jelas sekali bahwa kita bukan tidak punya ijazah ya ibu-ibu ya. Kita setelah 24 tahun sekolah kita ini, kita tetap mengeluarkan ijazah. Tapi setelah dia tamat dari RA, kita kasihkan satu paket semuanya. Nanti disitulah akan kita berikan semua buku-buku yang sudah dipelajarinya. Kemudian nanti ijazah, di samping ada ijazah, kita juga nanti akan berikan foto-foto wisudanya, kemudian ucapan-ucapan terima kasih,
kemudian lagi nanti ada ucapan terima kasihnya kita kasihkan, kemudian nama-nama santri yang wisuda pada tahun ini. Oke sekalian, ya ibu-ibu, ayah dan bunda yang hebat. Sebelum sampai ke pelajaran ini, bahwa kenapa Umi sampaikan ini, supaya materi kita bisa bersamaan. Kita sudah buka WA group dan Umi belum ada mengirimkan materi pelajaran. Kenapa? Karena ada beberapa orang tua yang belum membalas WA Umi. Artinya Umi sudah coba menelponnya melalui WA, juga WA-nya tidak dibalas. Kemudian lagi Umi juga minta tolong ke orang tua santri untuk menghubungi, karena nanti kalau misalnya kita kasih pelajaran tidak serentak, dikhawatirkan nanti karena WA Umi kepenuhan terpaksa Umi hapus, jadi tidak dapat lagi pelajaran itu. Makanya Umi sekarang ini berusaha untuk yang beberapa sekolah, ada sekolah itu ada 3 lagi yang belum ada WA-nya. Kemudian yang kalau yang di Kampung Damai mungkin hanya tinggal 2 lagi yang belum. Nah, jadi itu minta tolonglah kepada orang-orang tua santri kami agar membantu kelancaran ini, karena Umi sendiri pun tidak bisa pulang. Jadi hanya Umi mengandalkan guru-guru yang ada. Tapi Umi-umi ibu-ibu, orang tua santri sekalian, walaupun Umi sedang sakit, Umi tidaklah berhenti dalam memikirkan anak-anak. Umi tetap memikirkan ini supaya pelajarannya semakin baik. Baik, ibu dan ayah sekalian, di tangan Umi ini ada LKS, lembar kerja siswa. Nah, ini nanti tolong bantu di rumah. Bagaimana caranya agar anak-anak ini rapi dalam mengerjakannya. Kalau memang perlu, sebelum dikerjakan, entah ibu tambah lagi di fotokopi supaya dia bisa berulang-ulang mengerjakannya. Oke, ibu-ibu sekalian, adapun pelajaran untuk anak TK dan RA, itu yang pertama ada Iqra, itu yang dengan gurunya ya, dengan Umi Sri, yaitu pertama Iqra, yang kedua ya Iqra itu dengan orang tua ya, dengan orang tua. Kemudian Uktub Hijaiyah, kemudian yang kedua angka Arab, yang ketiga abjad, yang keempat ada kapital, yang kelima ada angka-angka, kemudian yang keenam ada bermain garis, dan ketujuh ada berhitung, kemudian lagi ada membaca, dan kesembilan ada mewarnai. Nah, sedangkan Iqra itu nanti akan diajarkan langsung oleh orang tua dan juga nanti Umi Kepala melalui video ya. Sedangkan untuk PAUD itu ada pelajaran Uktub Hijaiyah, angka Arab, abjad, kapital, kemudian pengenalan angka-angka, kemudian bermain garis, kemudian mewarnai, dan Iqra juga yang diajarkan oleh orang tua santri di rumah beserta Umi Kepala melalui video. Sedangkan untuk berhitung dan membaca itu tidak diajarkan di PAUD ya ibu ya, tidak kita ajarkan di PAUD. Nanti ketika mereka sudah masuk TK dan RA itu nanti baru kita ajarkan ibu dan bapak. Kemudian sedangkan dengan Umi Kepala itu nanti ada Umi videokan yang pertama urutannya senam ya kan. Setelah senam itu senam untuk anak RA itu sebanyak waktunya 10 menit. Sedangkan untuk PAUD itu hanya lebih kurang 2 menit. Jadi senam untuk anak RA dengan senam anak PAUD itu berbeda. Ya. Kemudian ada hafalan-hafalan, kemudian ada Iqra juga nanti, kemudian untuk RA
RA ada membaca, kemudian pelajaran alam semesta, kemudian ada hafalan-hafalan itu hafalan bacaan sholat, kemudian hafalan doa-doa harian, dan hafalan surah-surah pendek. Sedangkan hafalan untuk anak PAUD itu hafalan bacaan sholatnya, hafalan doa harian dengan surah-surah pendek itu tidak sama dengan RA ya Bu ya. Kalau RA itu lebih banyak, sedangkan kalau di PAUD pelajarannya tidak, hafalannya tidak begitu banyak. Hafalannya misalnya hafalan bacaan sholatnya itu ada 4 gitu, doa hariannya juga seperti itu, hafalan surah pendeknya juga tidak sebanyak RA. Nanti setelah mereka masuk ke TK atau RA menyambung, itu akan kita ajarkan kembali, karena perbedaan PAUD dengan RA ini materinya, pelajarannya berbeda-beda. Jadi jangan khawatir, anak-anak kita ini PAUD kita akan susun secara perlahan-lahan untuk masukkan materi ke anak-anak kita, karena kalau kita sesakkan kasihan merekanya nanti gitu. Makanya kita sudah atur sedemikian rupa. Kemudian untuk ibu-ibu sekalian, untuk pelajaran di PAUD ya, itu sudah ditentukan batasannya. Nah, tidak sebanyak pelajaran di TK dan RA. Jadi bantulah di rumah secara perlahan. Kemudian untuk RA itu nanti semua pelajaran akan dites. Adapun pelajaran yang akan dimunakasah, yang akan diujikan, itu yang mengujinya biasanya bukan kita ya, ada spesial, ada tim munakasahnya. Itu yang munakasah materi Iqra, kemudian hafalan bacaan sholat, doa harian, dan surah-surah pendek. Itu yang akan kita munakasah. Dan itu nanti ada sertifikat ijazah munakasahnya sudah disiapkan. Kemudian kalau PAUD tidak dimunakasah, belum dimunakasah. Kemudian sedangkan untuk membaca, berhitung, itu persiapan untuk di SD juga dites. Jadi untuk PAUD tidak ada diajarkan membaca ya Bu, tidak ada diajarkan berhitung. Nah, karena ini untuk SD, jadi kita sudah atur sedemikian rupa selama 24 tahun seperti itu saya buat, dan insya Allah anak-anak kita itu bagus ya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan tergoda dengan di mana, kadang-kadang kita kan gitu, di mana sekolah yang paling banyak muridnya itu yang tempat kita masukkan di sana. Semakin banyak murid, semakin tak terkontrol. Nah, jadi jangan kita kadang-kadang melihat kepada ramainya sampai ada ratusan muridnya, tak terkontrol kalau gurunya sedikit. Karena setiap guru itu ibu dan bapak 15 murid itu satu guru. Setiap 15 murid satu guru. Jadi kalau dia 10 murid atau 12 murid tetap satu guru. Nah gitu. Jadi memang seperti itu belajarnya dimanapun kita berada, di mana sekolah manapun. Nah ibu dan bapak sekalian, tolong nanti siapkanlah bukunya, alat tulisnya anak-anak ketika nanti diterangkan di papan tulis. Ajari mereka bagaimana cara menulis yang benar, supaya ketika nanti mereka masuk SD tulisannya udah cantik. Dan ibu dan bapak tidak semudah mengajarkan anak-anak kita, tidak semudah kita mengkritik guru ketika tidak pas dia mengajar. Menghadapi anak-anak ini bukan yang mudah ibu-ibu sekalian, bukan mudah, apalagi kalau anak itu baru, itu memerlukan tenaga yang ekstra sekali, karena Umi sudah merasakan. Nah di sini ibu-ibu sekalian, kita bisa lihat di sebelah kanan Umi. Nah, di sebelah kanan Umi ini ada, nampak mesin nampak? Nah, di sini kita untuk RA dan PAUD, RA dan TK, kita menyiapkan ada persiapan membaca, cara cepat membaca, cara cepat membaca. Nah, sedangkan buku-buku yang kita pakai banyak di sini ibu sekalian. Ada mengenal angka untuk usia dini,
ada mengenal angka juga untuk usia dini, ya, usia dini. Kemudian ada mengenal angka untuk anak TK. Ya, kemudian ada juga untuk mengenalkan huruf abjad dan kapital. Nah, ini dia. Ada untuk TK, ada untuk PAUD. Nah, untuk PAUD aja PAUD. Nah, kemudian di sini juga ada pelajaran alam semesta, ya kan? Bukunya ada alam semesta. Dan di sini juga ada pelajaran untuk hijaiyah. Untuk hijaiyah ini untuk TK, untuk RA, PAUD-nya tidak, ya. Nah, ini buku alam semesta juga. Ini juga buku alam semesta. Ini juga buku alam semesta. Nah, untuk alam, kemudian ibu sekalian, tolong nanti di rumah disiapkan seperti ini, Bu. Nah, kalau bisa angkanya ini agak besar sampai 100 misalnya, sampai 50. Di sini di Batam ini mahal, Ibu. Nggak beda dengan kita di Binjai, murah. Jadi siapkan ini. Nanti ibu mengajarkannya jangan sekaligus. Nanti kan akan saya bimbing sampai di mana dulu, sampai di mana sehingga mereka betul menguasai. Nah, seperti ini juga seperti ini. Nah, ada juga mungkin lengketnya di dinding supaya anak-anak bisa. Tapi ibu harus sabar mengajarkannya jangan semuanya sekaligus pelan-pelan. Dan di sebelah sini saya, di sebelah ini pelajaran alam semesta. Ini pelajaran alam semesta. Ini sudah Umi buat sedemikian rupa. Umi terpaksa membuatnya di sini karena semua alat-alatnya adanya tinggal di Binjai, ya kan, bukan? Jadi alat-alat media pembelajarannya itu tidak ada di sini. Umi buat sendiri. Ini misalnya contoh huruf besar. Nah, ini contoh huruf besar. Kemudian ada contoh huruf kecil, ya kan? Dengan menggunakan metode alam semesta juga seperti ini, Bu. Ini awan seperti ini, awan, ya kan? Ini dengan menggunakan huruf-huruf besar, Ibu sekalian. Nah, dengan menggunakan huruf-huruf besar seperti ini. Digunting dulu satu-satu, Ibu. Digunting, yang ini dulu digunting, kemudian ini digunting, ini juga digunting. Untuk membuatkan ini 3 kali gunting, baru dilem satu-satu. Begitulah sampai Z. Bayangkanlah berapa ratus ini memotongnya. Sama dengan ini juga, Ibu sekalian. Nah, ini seperti ini. Ini kan? Nah, seperti ini. Supaya apa? Anak-anak kita senang dia belajar. Jadi membuat ini, Bu. Ini pegal tangan kita, Ibu. Senang aja pegal. Sakit tangan dibuatnya. Tapi kalau kita anak-anak bisa, Umi rasanya senang sekali, gitu. Jadi ini tidak pernah merasakan rugi membuat seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Nah, huruf-hurufnya itu sekalian. Ini huruf A, Batasa, ini matahari. Alam semesta juga matahari. Ini nampak, Ibu? Nah, seperti ini. Sampai Z, sampai I Umi kerjanya. Seperti ini. Kemudian ada lagi dia seperti ini. Nah, angka-angka 1 ini bintang, angka 1, angka 2 sampai angka 3, yaitu sekalian sampai nanti angkanya 20. Dan ini dia seperti ini juga. Dan ini nanti ada materinya juga alam semesta. Ini udah Umi buat seperti ini. Ini apa namanya nih, gunung, ya kan? Kemudian ini kerjakan sendiri. Gunting dulu, digunting, ditempel, jadilah dia seperti ini. Karena menitnya sampai 12 malam. Kemudian ini, Ibu, ada bulan, warna-warni, supaya menarik. Dan di sini bimbing angka-angka 3, angka 4. Kemudian di sini juga ada awan, ada gerimisnya seperti ini. Seperti itulah Umi buat. Jadi supaya anak-anak kita pun senang belajarnya gitu. Makanya nanti Umi mintakan supaya semuanya usahakan punya WA dan masuk ke grup ini. Dan minta di situ ada juga peraturannya bahwa jangan disebarkan. Ini adalah keperluan kita bersama-sama. Ibu sekalian, saya pikir
apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan ada gunanya. Jadi nanti video ini pertama dulu dikirim, kemudian nanti baru senam, kemudian pelajaran-pelajaran lainnya, dan setiap hari Ibu. Kalau misalnya anak-anak kelelahan, kasih waktu jeda dia dulu. Daripada dia main-main video game apa semua, ya kan, kasih jeda dulu. Nanti buka lain lagi seperti itu, dibimbing terus ya Ibu. Kalau bisa anak-anak jam 7.30 udah mulai. Jadi terutama anak mau SD, supaya nanti dia SD-nya udah enak, nggak lagi dia bangun kesiangan. Ya, Ibu ya, bisa kan Ibu bantu kami ya. Ya, jadi nanti kemudian Ibu setelah nanti Ibu ajarkan, Ibu videokan atau Ibu fotokan anak yang sedang belajar. Nanti akan kita kirim dia ke Kasipenmat, karena itu bentuk tanggung jawab guru-guru dan kepala sekolah beserta orang tua. Kita kirim videonya dan seluruh sekolah seperti itu. Jadi yang perlu ditekankan bahwa anak-anak belajarnya melalui video, sedang guru-gurunya tidak ada yang libur, seluruh Indonesia seperti itu. Nah, tapi untuk kita, Umi hanya buat anak guru itu datang hari Senin, Rabu, sama dengan Jumat. Dan Ibu sekalian, bantulah kami menyiarkan sekolah kita ini Ibu, supaya tahun depan murid kita ada yang masuk. Terus terang aja, Umi buka sekolah ini Ibu tidak pernah di tempat yang ramai, di tempat yang di kota. Umi tetap di kampung-kampung, bisa di kampung damai yang jauh dari kendaraan. Tanah Seribu juga jauh dari kendaraan, bahkan tidak punya kendaraan. Sedangkan Umi punya kelemahan tidak pandai naik kereta. Tapi itu tadi, karena kita berjuang untuk agama ini. Kalau tidak kita yang mengajarkan anak kita dari kecil, siapa lagi? Jadi nanti kalau misalnya bisa Ibu, setelah tamat dari LA kita, masukkan dia ke ibtidai. Umi punya ada sekolah kawan Umi yang dia itu mengelola sekolah SD ibtidai dan selalu mendapat juara, sekolahnya bagus. Nanti kita dekat dengan sekolah Ibu, dengan orang tua, dengan rumah Ibu, terutama yang di Tanah Seribu. Ya, jadi usahakanlah Ibu sekolah itu yang ada agamanya untuk anak kita pas akan datang. Kalau masih kecil gini kita bisa atur ya Bu, tapi setelah nanti dia besar baru terasa kita susah untuk mengatur anak kalau tidak kita didik dia dengan agama sebaik-baiknya. Ibu sekalian, dan video ini sengaja Umi buat supaya lebih mudah. Bimbinglah, bantulah, karena Ibu sekalian, membimbing anak belajar ini bukan hal yang mudah. Dan itu sudah Umi rasakan. Umi dulu pun seperti guru-guru kita yang lain yang masih muda, masih banyak dibimbing oleh kepala sekolah, kadang-kadang salah, dibimbing sama mereka, dan tidak siap pakai. Tapi Umi dulu terus saja belajar, jadilah seperti ini. Nah sekarang tugas-tugas Umi adalah membimbing guru-guru yang masih muda-muda, yang masih baru belajar. Umi harus sabar mengajarkan mereka. Jadi Ibu dan Bapak, kasihlah kesempatan kepada guru kita untuk bisa dia menjadi guru terbaik. Kalau tidak Ibu dan Bapak mengasih kesempatan kepada orang tua, guru-guru kita, kapan lagi mereka bisa mengajarkan anak-anak kita dengan bagus? Ya kan Ibu, ya kan Bapak? Jadi kalaupun ada kesalahan-kesalahan guru kami mohon dimaafkan. Dan ada kepala sekolah yang terus saja mengontrol mereka Ibu, jangan Ibu khawatir. Saya walaupun sedang sakit seperti ini, saya tidak lepas dengan tanggung jawab saya. Saya tetap terus memikirkan sekolah-sekolah kita ini, bagaimana dia semakin hari semakin membaik. Dan terakhir, tolonglah carikan duit, nanti Umi sedang membuat brosur, tolonglah dibantu ya Ibu dan Bapak sekalian. Terakhir, kepada umi-umi sekalian, sabarlah dalam mendidik anak-anak. Dan kita sekarang ini sedang dicoba Allah dengan cara seperti ini, dan orang tua juga ikut membantu mengajarkan anak-anak kita di rumah. Dan nanti siapa yang paling berhasil mendidik anak-anaknya sehingga dia mampu sesuai dengan target yang telah kita tentukan, kita akan berikan reward kepada orang tua, Ibu dan Bapak. Dan jangan khawatir, kita tetap akan memberikan ijazah setelah anak-anak tamat dari sekolah kita.
tamat dari RA atau TK, mereka akan mendapatkan 4. Yang pertama munakasah, sertifikat munakasah, ijazah PAUD, ijazah TK, taman kanak-kanak Al-Quran, dan ijazah RA. Dan ini sangat diperlukan. Ya saja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.